Perlukah adat bersandi syarak bersandi kitabullah masuk ke dalam sistem hukum positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hikmah dari persoalan sintaksis pada pasal 5 huruf C Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, seorang anak milenial secara jujur dan lugu bertanya, apa sih maksud adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu, Mak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menyerahkan handphone saya kepada anak muda tersebut untuk dipakai. Silakan pakai, ucap saya. Setelah mengutak-atik perangkat digital teknologi tertinggi tersebut, dia balik bertanya, passwordnya apa, Mak? Dengan wajah berpura-pura bingung, saya sebaliknya bertanya, password? Apa itu? Sandinya, Mak, jawabnya. Ya, sandi. Anda tidak mungkin bisa memakai handphone saya kalau Anda tidak mengetahui sandinya. Begitu juga dengan adat Minangkabau. Tidak akan mungkin seseorang bisa memahaminya jika dia tidak mengetahui sandinya. Sandi adat Minangkabau itu adalah syarak. Anak muda itu terus bertanya, apa itu syarak, Mak? Secara sederhana, kita akan menjawab bahwa syarak itu adalah syariat Islam. Ya, syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Anak muda itu terus bertanya. Syariat Islam itu adalah hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan ijma' kesepakatan para ulama. Anak muda itu kelihatan bingung, sehingga saya harus mencari jalan pintas dan instan. Coba Nakan buka HP Nakan, lihat surat Asy-Syura ayat ke-13. Terlepas dari ragam penafsiran ayat tersebut, seluruh mufasir sepakat bahwa inti dari ayat tersebut adalah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa yang juga telah diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, yang intinya adalah tauhid dan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjelas dengan surat Al-Baqarah ayat keempat yang menegaskan bahwa salah satu kriteria orang beriman adalah orang yang mengimani wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan rasul-rasul sebelumnya. Ringkasnya, syarak yang dimaksudkan dalam Sumpah Sati Bukit Marapalam itu adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan himpunan dan penyempurnaan dari semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu adalah konsep universal keyakinan umat manusia bahwa kebudayaan dan peradaban manusia pasti bersumberkan dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Khalik yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan eksklusivitas adat Minangkabau. Paham? Tanyaku. Anak muda itu terdiam sambil menegadah ke langit, bibirnya bergetar mengucapkan Subhanallah. Untuk mampu mengaplikasikan firman-firman Tuhan tersebut, manusia diberikan potensi untuk mampu merasa, to sense, to feel, berkarsa, menggagas, to develop ideas, dan mencipta, berkarya, to create, innovate, to invent apa saja dengan cara merekayasa hukum-hukum Tuhan yang terdapat pada alam semesta. Alam tak kambang, jadikan guru. Hasil cipta
Rekayasa manusia itulah yang dimaksudkan dengan kebudayaan, yang di dalam adat Minangkabau disebut sebagai buet, buatan. Adat yang berbuhul centak, selalu berubah dan berkembang setiap saat, seiring perkembangan akal dan iman manusia. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Kalau begitu, Mak, apa urgensinya kita memasukkan ABS SBK itu ke dalam undang-undang negara? Hukum positif. Bukankah ini berarti kita sedang menurunkan derajat ABS SBK itu sendiri? Bukankah ideologi negara kita, Pancasila, sudah menempatkan ABS SBK itu pada posisi terhormat? Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, Tauhid. Aku hanya menjawab, engkau cerdas kemanakanku, sambil mengusap kepalanya yang berambut gondrong itu. Lalu bagaimana dengan adat Salingkah Nagari, Mak? Pada saat adat itu dilihat sebagai adat Salingkah Nagari yang berlaku hanya dalam kelompok masyarakat tertentu saja yang kita sebut sebagai adat istiadat, maka disitulah kita akan melihat eksklusivitas adat Minangkabau, kekhususan adat Minangkabau. Jangan campur adukkan antara adat istiadat dengan adat nasabana adat. Namun perlu dibuhul mati bahwa adat istiadat, adat Salingkah Nagari, dimanapun di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh jagat raya ini, harus tunduk kepada adat nasabana adat, bukan sebaliknya. Itulah hakikatnya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.